وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah paling berhak untuk kita puji dengan setinggi-tingginya pujian. Allah yang berhak kita syukuri karena tidak ada satupun kenikmatan melainkan datangnya darinya. Sebagaimana hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ya yang Allah berikan kepada kita, kewajiban kita yang berikutnya adalah bersyukur. Kata para ulama ketika menyebutkan syukur ini memiliki beberapa rukun. Setidaknya ada 3 rukun syukur. Seorang baru dikatakan benar syukurnya kepada Allah jika terpenuhi padanya 3 hal. Yang pertama adalah al-i'tiraf bil qalb. Dia mengenal, dia mengakui dan meyakini dalam hati bahwa segala nikmat yang ada adalah apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dulu ada orang yang namanya Qarun. Itu nama orang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Qarun diingatkan orang-orang di saat itu, Qarun, ya, bersyukurlah kamu kepada Allah, ibadahlah kepadanya yang telah memberikan harta kepada engkau dengan jumlah yang sangat banyak. Apa kata Qarun? Dia mengingkari. Justru Qarun mengatakan innama utituhu an ilmi indi. Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena apa? Karena keilmuan, kepandaian saya di dalam berbisnis sehingga saya jadi kaya raya. Qarun mengingkari nikmat Allah, tidak mau mengakui. Maka apa? Qarun tidak bersyukur. Bagaimana? Allah datangkan azab kepadanya. Apa yang terjadi? Allah balikan bumi sehingga menimbun Qarun beserta hartanya. Satu. Qarun tidak apa? Mengakui nikmat Allah. Kemudian rukun yang kedua, syukur dengan apa? Dengan lisan. At-talaffuz bil lisan. Kita menyebutkan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di malam hari turun hujan. Kemudian setelah pagi hari Rasul mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Asbaha min ibadi," ya, di pagi hari ini ada di antara hambaku mukminun bi wa kafirun. Ada orang yang beriman kepadaku dan ada orang yang kufur kepadaku. Kata Rasul, "Ammal ladzina qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih." Kita mendapatkan hujan karena keutamaan dan rahmatnya Allah. Gitu ya. Maka bagaimana? Maka dia telah beriman kepadaku dan mengingkari bintang-bintang. Jadi pagi hari begitu malam turun hujan, kata Allah ada 2 orang di situ. Ada kelompok manusia. Yang pertama yang mengatakan setelah turun hujan memuji Allah. Ya. Bagaimana? Bi fadlillahi wa rahmatihi. Ya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita mendapatkan hujan karena rahmat dan keutamaan Allah. Lisan yang mengucapkan nikmat datang dari Allah. Wa ammal ladzi
Adapun orang-orang yang dia mengatakan muntir nabi nawi kada wa kada, ya, kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena bintang ini. Apa kata Allah? Maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang yang ada. Lisan Bapak sekalian. Maka penting ya, kalau kita mendapatkan nikmat, jangan lupa alhamdulillah. Ojo malah anu mandur nopo pari, panene melimpah ruah ge. Wong nyong pinter, insinyur pertanian nah gitu ya. Jangan. Kita dagang untung, jangan mengatakan ya iyalah. Yang namanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Keliru, Pak. Harusnya yang terucap dalam lisan kita alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, maka Nabi SAW di antara kebiasaan beliau ketika mendapatkan nikmat, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna kebaikan ini. Insyaallah Rasul enggak pernah ini hasil jerih payah saya, inilah keberhasilan saya. Tidak. Yang diucapkan adalah apa? Ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rukun syukur adalah apa? Kita mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk mentaatinya. Ya, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Maka Nabi SAW beliau di antara kegiatan harian beliau jika qiyamul lail, salat tahajud, ya, beliau saking panjang, saking lamanya di dalam berdiri, kakinya sampai bengkak Bapak sekalian. Kunjungan upacara jamiah SD upacara, aduh pegel. Berdirinya Rasul bukan upacara, bukan nunggu yang lainnya, tapi apa? Sedang sholat sampai kakinya kata Aisyah bengkak-bengkak. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, bukankah engkau itu telah dijamin Allah diampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Berarti kan gitu cara kula panjenengan dene dosane wis diampuni kok ngoyo temen. Apa kata Rasul? Coba perhatikan bahasa Rasul. Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba-hamba Allah yang syakur, yang senantiasa bersyukur. Jadi Nabi SAW beliau memaknakan bahwa ibadah yang beliau lakukan itu merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah siapa? Orang yang paling rajin ibadah kepada Allah. Itu adalah orang yang paling bersyukur. Walaupun apa nun sewu ora tau anak syukuran. Ayo wong ora tau syukuran, ya. Sikile mari berwudunan ora syukuran gitu. Walaupun dia tidak ada syukuran dalam artian gitu ya, tapi dia rajin ibadah kepada Allah, itulah orang yang hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak sekalian, Masya Allah, ini disebutkan para ulama 3 rukun dari rukun kesyukuran. Yang pertama kita mengenal dalam hati, itu datang dari Allah, ucapkan dengan lisan, dan yang ketiga kita gunakan segala nikmat yang ada untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang sangat ringkas, kita sudah hafal insyaallah, kita sering membacanya ya, tapi apa? Surat ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i itu mencukupi. Beliau pernah mengatakan, lau tadabbara nasu ila hadhihi surah la wasi'athum. Andaikan manusia dia betul-betul merenungkan ayat ini atau merenungkan surat ini, niscaya akan mencukupi mereka. Maksudnya apa? Mencukupi mereka untuk bisa mendapatkan tiket mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu?
yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Karena kalau orang memahami surat ini, Masya Allah. Ya, Allah berfirman di dalam surat ini, sekalian. Di ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman wal asri, demi masa. Kalau dalam bahasa Arab, wawu di situ wal asri, wawu qasam, wawu sumpah. Jadi Allah bersumpah. Loh, Ustaz, kok Allah bersumpah dengan waktu? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita tanyakan perbuatannya. Ya, bagi Allah bebas. Ya, tapi bagi manusia seperti kita ini tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Karena Rasul pernah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Makanya kalau bersumpah cuma apa? Wallahi. Ya, bisa wallahi pakai wawu atau bisa pakai billahi. Sama maknanya sumpah juga. Atau menggunakan tallahi. Nah, itu. Dalam bahasa Arab ada 3 ya. Huruf yang dipakai bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Nah, di sini Allah bersumpah. Dengan apa? Dengan waktu. Yang kata para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu melainkan karena sesuatu ini memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini apa? Allah betul-betul ya memperhatikan yang namanya waktu. Makanya kalau kata Imam Syafi'i beliau mengatakan al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu, kita tidak pandai-pandai memegang pedang, bukan manfaat yang kita dapatkan, tapi apa? Bisa membahayakan kita. Coba Pak, wong ora tahu dolanan apa? Samurai. Samurai landhepe pol niku Pak. Wah, nek nebang napa anu ketepuk gedang sepisan celing. Iki bocah dolanan ini. Dolanan apa? Pedang nih tuang. Lah kena untu nih tugel lho ini. Kena kupingnya copot kuping itu Pak. Kenapa? Dia tidak bisa mempergunakan. Tapi bagi orang yang pandai menggunakan pedang, banyak manfaatnya. Bisa bersih-bersih rumput depan rumah, untuk nebang pohon, semacam-macam. Sama kata Imam Syafi'i, waktu keadaannya seperti apa? Seperti pedang. Jika kita tidak pandai-pandai menggunakannya waktu itu, maka justru menjadi bumerang yang akan menyerang diri kita. Itulah waktu. Maka Allah menjadikan waktu itu sebagai apa? Sebagai sumpah. Kenapa? Itu merupakan modal yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Waktu. Ya, Masya Allah. Makanya Bapak sekalian, Nabi SAW beliau pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Barzah al-Aslami, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Khatib al-Baghdadi. Rasul pernah mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'atin. Di hari kiamat kelak, tidaklah seseorang yang dia bergeser kakinya walaupun selangkah, melainkan dia harus mempertanggungjawabkan tentang 4 hal. Apa yang pertama kata Rasul? An umrihi fi ma'abnah. Tentang umurnya. Untuk apa dia afnah, dia habiskan umurnya, waktunya. Ya, ini berat sekali Bapak sekalian. Allah akan pertanyakan nanti, kamu punya umur sudah 50 tahun. Sejak kamu balik untuk apa? Kesibukannya apa? Yang paling banyak apa digunakan di situ? Nah, gitu. Maka Allah di sini bersumpah dengan waktu. Apa yang Allah sumpahi?
Rasul mengatakan innal insana lafi khusri. Sesungguhnya seluruh manusia lafi, sungguh mereka berada pada kerugian. Sahabat sekalian, ini ayat tidak biasa-biasa ini. Di dalam ilmu balaghah, ya, dalam ilmu bahasa Arab ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan 3 bentuk penekanan bahwa manusia kita berada pada kerugian. Apa penguatan yang pertama? Penguat yang pertama dengan sumpah wal asri. Gitu Pak. Orang ketika bersumpah dengan sesuatu, karena apa? Itu setelah itu ada perkara yang sangat penting. Coba Allah pertama bersumpah. Kemudian yang kedua, Allah di situ mendatangkan dengan inna. Inna dalam bahasa Arab namanya harfu taukid, huruf untuk menunjukkan makna penguat. Sesungguhnya manusia. Lafi, lam di situ, lam taukid. Atau sebagian ulama mengatakan dia adalah lam yang terletak setelah sumpah. Lafi, lam taukid lagi. Coba. 3 penguat di situ. Maka kalau kita artikan sesungguhnya, dan sesungguhnya seluruh manusia mereka berada pada kerugian. Nah, Ustaz, kok Ustaz menerjemahkan seluruh manusia? Padahal disebutkan di situ cuma manusia. Jadi kalau ulama tafsir mengatakan Bapak sekalian di dalam kalimat al-insan di situ pakai alif lam. Alif lam lil istighraq. Maknanya adalah seluruh, ya. Untuk mana seluruhnya? Sesungguhnya seluruh manusia mereka berada pada kerugian. Baik dia orang kaya maupun tidak kaya. Baik dia adalah pejabat, konglomerat maupun rakyat biasa. Baik dia orang terpandang maupun tidak terpandang, rugi semua. Gitu Pak, Masya Allah. Ustaz, kerugiannya seperti apa? Maka para ulama mengingatkan, kerugian manusia di hari kiamat ada 2. Ada kerugian yaitu khasaratun kubro, kerugian besar. Siapa mereka? Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sudah. Mereka betul-betul berada pada puncak kerugian. Kenapa? Mereka tidak mendapatkan sedikit pun kenikmatan di hari kiamat. Itu bagi orang-orang non-muslim. Mati dalam keadaan kekafiran, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan. Nah, adapun yang kedua, yaitu khasaratun sughra. Kerugian yang sifatnya kecil. Siapa itu? Itu orang-orang muslim, ya, yang ketika dia mati masih membawa dosa dan maksiat kepada Allah. Ya, karena dosa, ya, ini merupakan apa? Merupakan sebab seorang akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik siksa di alam kubur maupun siksa nanti setelah di hari kiamat kubur. Gitu ya. Makanya ini Bapak sekalian, dulu Utsman bin Affan, beliau sangat berhati-hati dalam semua urusan. Maka ada orang yang mengatakannya, Utsman, kenapa sih kok jenengan begitu hati-hatinya dari menjaga diri terhadap kemaksiatan? Bukankah Rasul sudah menjamin bahwa tempatmu di surga? Apa jawaban Utsman? Betul. Rasul menjamin saya dengan surga. Tapi Rasul tidak menjamin saya dari siksaan di alam kubur. Gitu. Nah itu, makanya itu yang menjadi ketakutan Utsman bin Affan ketika berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Coba bagaimana para orang soleh zaman dahulu, luar biasa. Bagaimana kehati-hatian mereka. Nah, di sini Allah mengatakan sesungguhnya seluruh manusia mereka berada pada kerugian. Ini harus jadi kewaspadaan kita semua. Kemudian Bapak sekalian, Allah memberikan pengecualian. Ada 4 jenis manusia yang mereka tidak merugi. Siapa mereka? Allah mengatakan, illal ladzina amanu. Melainkan orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, mereka beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan mereka saling menasihatkan tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan, menasihatkan
tentang kesabaran. 4, Bapak sekalian. Apa yang pertama? Adalah orang-orang yang beriman. Keimanan seseorang tidak akan mungkin ya kuat di dalam hati seseorang kecuali dengan ilmu. Perhatikan. Bahkan apa? Para ulama menyebutkan bahwa iman itu merupakan buah daripada ilmu. Iman adalah buah daripada ilmu agama. Maka seorang semakin baik ya pemahaman agamanya akan semakin baik imannya. Makanya sebagai kita perhatikan. Maka kata para ulama, ilmu agama inilah yang bisa memunculkan iman yang sebelumnya tidak ada. Maka Imam Bukhari belum pernah mengkisahkan. Dulu di zaman Rasul ada seorang musyrik yang bernama Jubair bin Mut'im. Kembongnya musyrikin. Nah, tatkala Nabi sedang sholat maghrib, Jubair ini mencuri dengar bacaan Nabi. Yang ketika itu Rasul sedang mengimami sholat maghrib membaca surat At-Tur. Dibaca dari awal surat, didengarkan oleh Jubair bin Mut'im. Sampailah Rasul membaca ayat ke-35. Yang bunyi ayatnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu manusia? Mereka menyangka bahwa mereka tidak tercipta oleh sesuatu ataukah manusia menciptakan diri mereka sendiri. Mikir Jubair bin Mut'im saat itu. Maka komentar beliau, kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hati ini seperti kayak mau terbang, mau copot. Dan itu adalah awal kali iman masuk dalam hatiku. Kapan iman masuk? Ketika kita mendapatkan siraman berupa wahyu Allah, berupa Al-Quran, sumber ilmu. Muncul keimanan. Akhirnya apa? Beliau pun masuk ke dalam Islam. Ilmu ini akan bisa menumbuh suburkan iman yang tadinya lemah. Maka dulu kejadian, ada seorang penjahat namanya Fudail bin Iyad. Dia penjahat, muslim tapi penjahat Pak Niko. Muslim tapi penjahat. Nah, dikisahkan bahwa ketika itu Fudail ini dia sedang merencanakan mau merampok sebuah rumah orang kaya. Nah, begitu dia sudah berada di tembok luar, pagar tembok, dia berdiri di situ lagi nyari ini kira-kira mana jendela yang bisa dijebol atau pintu. Dalam kondisi seperti itu, ternyata terdengar dari dalam rumah itu penghuni rumah sedang melakukan sholat malam dan sedang membaca surat Al-Hadid. Mati dengarkan. Maka sampailah ayat yang ke-16. Yang bunyi ayatnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya bagi orang beriman untuk apa? Untuk tunduk hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Fudail paham ini. Allah bertanyakan, apa belum saatnya ya Fudail? Ya, kamu tunduk dan takut hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Begitu mendengarkan ayat itu, beliau langsung balik arah, meninggalkan rumah itu. Terus nyari masjid, Pak. Ya. Nah, akhirnya singkat kisahnya, Fudail bin Iyad ini dinasihatkan untuk bertobat kepada Allah, kemudian belajar ilmu agama. Terus belajar, akhirnya jadi ulama besar di zamannya. Coba, ilmu agama akan menguatkan iman. Iman yang sudah kuat, jika kemudian dipupuk dengan ilmu agama, akan semakin kokoh dan istiqomah. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka tetap tegar di atas kebenaran. Orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang menyelisihi tidak membahayakan mereka sedikit pun, tidak menjadikan mereka mundur selangkah pun, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kelompok ini?
Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, kalau mereka bukan orang yang punya ilmu agama, aku tidak tahu siapa itu mereka. Coba. Ini ilmu agama yang menjadikan orang itu kokoh di atas keimanannya. Ya, ujian, tantangan di dalam keimanan terus dia bersabar. Karena apa? Sabar adalah buah daripada ilmu. Ulang lagi, sabar adalah buah daripada ilmu. Makanya dulu ketika Nabi Musa alaihissalam hendak belajar kepada Khidir, yang Khidir saat itu mensyaratkan boleh belajar dengan saya, tapi syaratnya satu, kamu jangan nanya tentang apapun sampai saya menjelaskan. Maka apa? Nabi Musa siap, insya Allah saya siap untuk bersabar. Apa kata Khidir? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin ya Musa engkau bisa bersabar dalam perkara yang engkau tidak tahu ilmu tentangnya. Coba. Bagaimana kita sabar, kata Nabi Khidir alaihissalam. Atau Khidir, bagaimana kita bisa bersabar dalam perkara yang tidak tahu ilmu tentangnya? Kan gitu Pak. Ya iya, kita nggak bersabar. Tapi kalau sudah tahu ilmunya kita bersabar. Contoh, dalam urusan dunia saja Pak. Kita kalau nanya sama anak-anak, nak, gimana menurut kamu sekarang? Ada seorang bapak, dia punya anak. Malah apa? Si bapak ini menyerahkan anaknya, suruh apa? Suruh dipotong kulitnya, ya, atau disobek perutnya. Habis itu Pak, yang motong kasih duit. Coba, menurut kamu gimana? Ini jahat sekali bapak ini. Setega itu mah bapak gitu. Itu kalau ditanya anak-anak. Coba kalau kita tanya sama orang dewasa kayak kita, Mas, Pak, menurut jenengan ini ada seorang bapak, dia punya anak, di perutnya ada penyakit. Tumor misalkan ya. Kata dokter, ini tumor harus segera dioperasi, ditangani. Kalau tidak bisa membahayakan jiwa si anak tadi. Bapak tanya, dok kira-kira habis berapa? Ya sekitar 20 jutaan habis. Si bapak ini bisa ngutang-ngutang. Pokoknya yang penting dapat 20 juta bisa bayar untuk anaknya. Ya, anaknya diserahkan itu Pak dokter, anak saya dibedel perutnya, ambil penyakitnya, dijahit kembali, dibayar lagi. Kalau yang ditanya model orang dewasa kayak kita, Masya Allah, ini orang tua luar biasa. Padahal pertanyaannya sama, kasusnya sama. Kenapa kemudian beda jawabannya? Karena yang satu tanpa ilmu, yang satu punya ilmu. Gitu loh. Jadi bersabar. Orang tua itu bersabar, ya nggak apa-apa. Memang ini apa? Cara penyelesaian penyakit itu dengan cara dioperasi. Nah kan gitu. Nah maka ilmu Masya Allah yang menyebabkan bersabar. Ini yang pertama sekali. Orang yang beruntung kata Allah siapa? Adalah orang-orang beriman. Dan iman itu tadi munculnya dengan ilmu. Dan iman itu Bapak sekalian itu bukan sekedar ucapan dalam lisan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang ulama besar yang hidup di masa tabi'in. Beliau pernah mengatakan al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu sesuatu yang tertancap kuat dalam hati kemudian dibuktikan, dibenarkan dengan anggota perbuatan. Gitu ya, itu iman. Makanya orang beriman itu jangan mengatakan yang penting hati ini api, orang sholat, orang apa. Yang penting hati ini bersih. Boten zakat, boten nama-nopo, boten puasa. Nah, gitu, keliru. Karena iman itu lahir dan batin. Lahirnya meyakini dengan kuat, kemudian apa? Anggota tubuhnya membuktikan, membenarkan keyakinan itu. Ini orang yang beruntung pertama. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua kata Allah, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh kata para ulama yaitu amal yang jika terpenuhi padanya dua hal. Yang pertama adalah ikhlas. Karena segala amal ibadah yang dilakukan dengan tidak ada unsur ikhlas, seperti riya, pengen dapat pujian, pengen dapat bagian dunia misalkan, tidak ada nilainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadits qudsi. Allah mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila amalan."
asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah, adalah zat yang maha kaya, tidak butuh dengan sekutu. Maka siapa saja yang dia mengamalkan suatu amalan, kemudian dia menyekutukan dengan selainku, aku tinggalkan dia, amalan dia dan sekutunya. Allah tidak butuh sama sekali. Walaupun amalan itu besar, walaupun amalan itu berat, Allah tidak menilai hal itu. Makanya Rasul pernah menyebutkan kepada sekalian, pada hari kiamat nanti ada 3 orang datang kepada Allah. Masing-masing mereka membawa amalan besar. Pertama, dia mengatakan, ya Allah, aku datang kepada Engkau dengan membawa amalan berupa mati syahid. Qataltu fika hatta tusyhidu. Ya Allah, aku datang kepada Engkau dengan dulu saya berjihad sampai aku terbunuh sebagai syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Akan tetapi engkau berjihad liyuqala jari, biar mendapatkan pujian sebagai pemberani. Faqad yuqal, dan engkau telah mendapatkan pujian itu. Pujian dunia mendapatkan. Apa kata Allah? Allah memerintahkan orang ini untuk ditarik dalam keadaan wajahnya di bawah, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini ketika amalan tidak ada ikhlas. Yang diinginkan bukan pahala dari Allah, tapi apa? Yang diinginkan adalah pujian manusia. Yang pertama. Yang kedua datang, ya Allah, ya ta'allamtul ilma wa 'allamahu. Aku telah mempelajari ilmu agama, Al-Qur'an. Aku pun mengajarkannya karena Engkau, ya Allah. Perhatikan, Allah pun maha tahu isi hati orang tadi. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau belajar ilmu, engkau mengajarkan ilmu bukan karena aku, tapi apa? Liyuqalu alim atau qari. Agar dikatakan sebagai seorang qari yang pandai baca, orang yang alim. Akhirnya apa? Allah perintahkan orang tadi untuk ditarik dalam badan tertelungkup, wajahnya di bawah, dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, ya Allah, aku datang kepada Engkau dengan membawa amalan besar. Yaitu apa? Tidak ada satupun jalan kebaikan, ya, melainkan aku infakkan hartaku di jalanmu, siang maupun malam hari. Allah mengatakan, kadzdzabta, aku dusta. Tetapi engkau melakukannya, Pak, biar dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan. Faqad yuqal, dan kamu telah mendapatkan pujian itu. Akhirnya apa? Ketiga orang tadi sama-sama ditarik dalam badan tertelungkup, dimasukkan ke dalam api neraka. Nah ini, maka Allah tidak memperhatikan besar kecilnya amalan kita. Allah tidak memperhatikan seberapa besar perjuangan kita ketika tanpa ada unsur keikhlasan di dalamnya. Gitu ya. Ini yang pertama. Itu syarat amal soleh. Kemudian yang kedua syaratnya, amal dikatakan soleh, bahwa ibadah yang kita kerjakan memang ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jika amalan tidak ada contohnya, bagaimana? Rasul mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah ada contoh dariku, maka tertolak amalan itu. Kita sudah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, mungkin harta, tidak bermanfaat. Makanya dulu di zaman Nabi ada 3 atau 4 orang datang ke kediaman Nabi. Ya, tapi Rasul saat itu tidak ada di rumah. Maka orang ini kemudian bertanya kepada Aisyah. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah perihal ibadah Nabi. Bagaimana Rasul di malam hari? Bagaimana beliau di siang hari? Maka Aisyah, Rasul kalau malam demikian, diceritakan ibadah Rasul. Kalau siang demikian. Maka ketika orang ini mengatakan, subhanallah ya Rasul, orang yang sudah dijamin surga untuknya, tapi ibadahnya seperti itu. Bagaimana dengan kita ini? Maka salah satu mereka mengatakan, demi Allah, aku akan sholat malam terus dan tidak pernah akan tidur. Yang kedua, demi Allah, aku akan berpuasa terus dan tidak pernah berbuka. Yang satu, aku akan ibadah terus dan tidak menikahi wanita. Satu lagi mengatakan, dan aku akan meninggalkan memakan daging. Karena daging bikin ngantuk, mungkin malas gitu ya. Akhirnya apa? Gak mau makan.
Maka Rasul datang kemudian, apakah kalian yang mengucapkan ini dan ini? Iya. Rasul mengatakan, amma ana atqan nasu ilallah wa akhsyan nas lahu. Adapun aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepadanya. Tetapi kata beliau, aku sholat malam juga tidur. Aku berpuasa juga berbuka. Aku pun menikahi para wanita. Kemudian beliau nutup hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang dia benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dari umatku. Ya, orang ini pengen beribadah, pengennya apa? Melebihi Nabi. Pengennya melebihi Nabi, walaupun niatnya baik. Maka niat yang baik tidak cukup, harus dibarengi dengan apa? Ada contoh dari Nabi. Maka ibadah kepada Allah itu bukan bagaimana melebihi ibadah Nabi, tidak, tapi bagaimana kita mencocoki ibadah Nabi. Sudah. Pokoknya kalau ibadah sudah seperti Nabi, sudah, jangan tambah lagi. Contoh, kalau panjenengan sholat Pak nggih, sholat zuhur pinten 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Lah ngijan subuh kok genep ya. Wis ngesuk subuhan iki bareng-bareng yo pinten 5 rakaat. Rasul mencontohkan 2, kita pengen sholat subuh pinten 5 rakaat. Kira-kira apakah Allah terima ibadah sholat subuh kita? Jawabannya tidak, Pak. Pesan Allah dan Rasulnya subuh 2 rakaat. Loh kok kita malah pengennya 5 rakaat? Nah, contoh. Itu Pak ya. Iya. Nah, makanya itulah dikatakan amal soleh apabila terpenuhi syaratnya. Itu apa? Kita mencocoki apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ringkas, apa yang Rasul sabdakan kita kerjakan, apa yang tidak kita tinggalkan. Ini yang keberapa? Yang kedua. Orang yang tidak akan merugi adalah siapa? Orang-orang beramal soleh. Maka Bapak sekalian, mungkin di dunia ini sebagian kita belum bisa merasakan dari amal soleh yang kita kerjakan, walaupun padahal luar biasa. Seperti ibadah sholat Pak ya. Jadi ibadah sholat itu termasuk ibadah yang apabila kita menjaganya akan apa? Mendatangkan rizki. Coba Allah pernah berfirman dalam ayatnya. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya. Allah mengatakan, perintahkanlah anak istri kalian untuk sholat dan bersabarlah di dalam amalan itu. Kemudian apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami tidak meminta kepada kalian rizki. Nahnu narzuquk. Kamilah kata Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Coba perhatikan. Allah ketika memerintahkan kita sebagai orang tua untuk apa? Memerintahkan anak kita menjaga sholat. Kemudian Allah gandingkan dengan rizki. La nas'aluka rizqah nahnu narzuquk. Kami kata Allah tidak minta rizki kepada kalian, tapi kamilah yang akan apa? Memberikan rizki kepada kalian. Kata para ulama tafsir bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu merupakan apa? Sebab seorang mendapatkan rizki. Maka dikisahkan Bapak sekalian, ini amal soleh. Dikisahkan zaman dahulu ada seorang bapak, suami, dia berangkat ke masjid sholat isya. Kemudian orang ini pulang ke rumah, kemudian mendapati anak-anaknya sudah tertidur. Maka si bapak ini nanya, Bu, anak-anak sudah disuruh sholat belum Pak? Kenapa? Kita kan gak punya makanan. Takutnya nanti kalau mereka dibangunin sekarang untuk sholat, mereka nangis kelaparan. Makanya sengaja saya biarkan mereka untuk tidur. Gitu. Apa kata bapak tadi? Bu, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Allah memerintahkan kita untuk apa? Anak kita untuk sholat. Kan gitu. Niscaya Allah kasih rezeki kepada kita. Akhirnya apa? Ibu nurut. Anaknya dibangunin suruh sholat isya. Nah, sholat. Apa yang terjadi? Begitu anak itu selesai sholat, ada orang kaya, dia membawa makanan. Jadi dari rumah dia itu bawa makanan. Dia bingung mau kemana dia itu. Orang kaya tadi dia mau kemana.
Ya. Kemudian dia mengatakan sudah, pokoknya saya akan berjalan sesuai dengan keinginan hati saya. Berjalan terus sudah. Tiba-tiba Pak, di hati orang kaya tadi, tiba-tiba terbesit mampir ke rumah tadi. Kemudian diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, ini ada sedikit makanan. Kemudian ditanya sama penghuni rumah Bapak tadi, Pak, kok bisa Bapak ke sini? Kata orang kaya, saya juga tidak tahu. Saya tadi bawa makanan dari rumah. Saya pun nggak tahu mau kemana jalan. Tapi ternyata nggak tahu hati saya ini nunjukin saya ke tempat ini. Subhanallah. Allah langsung balas kontan saat itu. Rizki Allah datangkan. Perhatikan ya. Karena rizki itu subhanallah. Datangnya jadi tidak disangka-sangka. Ini seperti Allah ketika menyebutkan tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Dan Allah berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena sholat itu untuk apa? Ketakwaan kepada Allah. Ya, Allah berikan apa? Allah berikan rizki. Masya Allah, sekalian. Sholat ya, makanya kita kalau ada masalah sebesar apapun, maka bagaimana solusinya? Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Perhatikan Pak. Ya, minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Karena apa? Tadi sholat itu bentuk ketakwaan kepada Allah yang itu akan apa? Memberikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Ya, kita kesulitan ekonomi, kesulitan didik anak misalkan. Coba kita sholat, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Insyaallah ya. Nah, ini apa namanya? Amal soleh. Itu di dunia Bang. Jadi amal soleh yang kita lakukan, sadar tidak sadar, ini manfaatnya kita rasakan di dunia, terlebih di hari kiamat nanti. Makanya orang, orang ketika bertemu dengan kematian, maka yang mereka harapkan cuma satu, bisa beramal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Maka sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, si mayit mengatakan, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Karena apa? Begitu kita mati Bapak sekalian, maka yang terpikir dalam pikiran kita, kenapa dulu nggak ikut beramal soleh? Dengar dikumandangkan adzan, ya, orang-orang segera ambil air wudhu, ya, ambil muknanya, ambil sarungnya ke masjid. Santai saja nih Bapak. Itu ingat nanti di hari kiamat. Kenapa biar orang melu kayak wong? Ya, ada pengajian malah nopo nonton bal-balan. Nanti di hari kiamat ingat sekalian. Dulu ada orang lagi ngapa? Masya Allah, ayo pada kurban. Lah orang kepingin baik kok. Malah nopo ditumbas top up. Oke, misalkan di hari kiamat mereka berandai-andai, andaikan bisa hidup lagi, akan apa? Akan sholat, akan puasa, ikut pengajian, ikut sedekah, ikut kurban. Gitu Pak. Keinginan orang sudah mati cuman itu, ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Karena apa? Mereka telah mengetahui ternyata Masya Allah, amal soleh yang diperbuat betul-betul mendatangkan apa? Keberuntungan. Dan di hari itu tidak ada orang yang beruntung kecuali orang yang punya amal soleh. Gitu Pak ya. Kecuali apa? Orang yang punya amal soleh. Karena apa? Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan manusia sesuai dengan bagaimana amalan dia di dunia. Contoh, ya, Allah ketika menyebutkan orang yang dia mati ketika dalam keadaan muhrim atau ihram, baik haji atau umroh, bagaimana? Fa'innahum yub'atsuna yaumal qiyamati mulabiyan. Orang-orang yang ketika matinya mereka dalam keadaan ihram, maka kelak pada hari kiamat Allah bangkitkan mereka dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik,
labbaika la syarika laka labbaik, gitu Pak. Ini ya, orang yang ketika mereka dulu di dunia pemakan riba, Allah bangkitkan mereka seperti apa? Seperti orang kesurupan, sempoyongan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dan orang-orang yang ketika di dunia pemakan riba, maka mereka akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka apa? Sempoyongan seperti orang yang kesurupan oleh setan. Tuh, maka di hari itu orang ingat semua. Segala amal soleh yang kita perbuat kelihatan nanti di hari itu. Maka subhanallah, mereka akan apa? Mereka akan menyesal di hari itu. Ya, ini Bapak sekalian, kita baru menjelaskan dua orang-orang yang dikecualikan dari sifat kerugian, yaitu pertama orang beriman dan kedua orang yang beramal soleh. Adapun ketiga dan empat, insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Ini Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini ilmu yang berkah, ilmu yang bisa membuahkan amal, ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan, serta ilmu yang semakin menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.